Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya di dalam hati tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang terkasih, para suster, saya akan bertanya pada kalian, siapa di antara kalian yang masih ingat akan hari baptis? Tunjuk jari, saya ingin tahu. Kok satu ingat, dua, tiga, ingat hari tanggal baptisnya. 4, kok mung sithik? Yang lain tidak lagi ingat. Siapa yang di rumah punya surat baptis? Oh, makin banyak ya. Itulah tanda orang Katolik. Yang tidak punya bisa mencari surat baptisnya di mana. Kalau baptisnya di tempat yang jauh, entah di mana, jauh dari sini, lewat sekretariat paroki, tolong Mbak ini dicarikan surat baptis saya. Itu adalah KTP-nya orang-orang Katolik. Jadi yang nggak punya, cari supaya di rumah punya dokumen surat baptis. Hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan, pembaptisan Yesus. Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Memang banyak orang tertarik pada hidup Yohanes Pembaptis dan apa yang dia katakan kepada orang banyak, sehingga banyak orang kemudian bertobat dari kejahatannya, dari perbuatan-perbuatannya yang tidak baik, dan mau memperbaharui hidupnya. Mereka bertanya-tanya, siapa ini Yohanes Pembaptis ini? Siapa? Apakah dia Mesias yang kita nanti-nantikan, penyelamat yang kita nanti-nantikan? Mereka bertanya, siapa? Apakah ini Mesias? Dan ternyata dia dengan rendah hati, apa adanya, saya bukan Mesias.
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itulah kerendahan Yohanes Pembaptis, menunjuk kepada yang lebih besar, yaitu Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri kemudian dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda solidaritas setia kawan dengan orang-orang yang berdosa. Meskipun dia tidak berdosa, dia menyatukan diri dengan orang yang berdosa. Dan ketika dibaptis itu, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah awal Yesus mau tampil di muka umum. Ketika Yesus berdoa setelah ia dibaptis dan turunlah Roh Kudus dan disertai suara dari surga, dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, inilah jalan hidup Yesus, bagaimana tetap akan menjadi putra yang berkenan kepada Bapa. Membangun karya-karyanya, sabda-sabdanya, karya-karya kasihnya, agar menunjukkan bahwa dia berkenan kepada Allah Bapanya. Itulah yang mau dibangun pribadi Yesus sendiri. Meskipun nanti juga akan mengalami berbagai penderitaan karena sabda-sabdanya, penderitaan bahkan juga wafat di kayu salib. Itu semuanya membangun pribadinya agar berkenan kepada Allah. Kita sebagai warga gereja yang tadi ditandai dengan surat baptis, dibaptis, tahu bagaimana caranya membaptis. Terkadang ada keadaan darurat itu dalam bahaya kematian misalnya. Siapapun boleh membaptis kalau orang itu memang mau dibaptis. Caranya bagaimana? Kadang-kadang orang mencari romo, itu kok pengen mau dibaptis, tidak dapat romo. Baptis sendiri dalam keadaan darurat di dalam bahaya mati. Apa yang diperlukan? Air dan kata-kata. Misalnya Petrus, aku mempermandikan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atau Maria, kamu saya permandikan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapa yang boleh membaptis? Kalian bisa membaptis. Jangan sampai ada pertanyaan, dia pengen dibaptis tapi karena sudah terlanjur meninggal tidak ada yang membaptis. Baptis.
Apa yang diperlukan? Tapi harus ada airnya, bukan hanya kata-kata saja. Petrus, saya baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya kata-katanya itu tidak sah. Harus ada airnya. Jadi sakramen itu ada tandanya air tadi itu. Tetapi harus juga disertai dengan ucapan, Maria, engkau saya baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sah. Besok tidak usah mencari romo lagi, mencari romo itu belum dibaptis oleh romo. Mencari enggak, baptisnya itu sudah sah di dalam keadaan seperti itu. Dan dilaporkan ke sekretariat. Siapa yang membaptis ada dalam keadaan darurat. Karena ini adalah sakramen yang diterima pertama kali sebelum menerima sakramen-sakramen yang lain. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pada hari pesta pembaptisan Tuhan ini, marilah kita bersyukur atas iman kepercayaan kita yang ditandai dengan sakramen baptis yang membuat kita semua menjadi putra-putri Tuhan, menjadi saudara-saudari Yesus sendiri, dan memperoleh pengampunan dosa, dan dianugerahi juga kehidupan ilahi di dalam diri kita masing-masing. Kita bersyukur atas baptisan itu, maka jagalah juga kesucian baptis ini dalam kehidupan kita, membangun pribadi yang seperti Yesus dapat berkenan pada Bapa di surga. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.